warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsudin, NIM 80, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Kali ini saya akan berbagi video kepada teman-teman mengenai komoditas kakao di Indonesia. Untuk video selengkapnya, simak di presentasi saya. Dalam video ini saya akan membahas tentang agribisnis pangan dan non-pangan, yaitu komoditas kakao, yang disusun oleh Samsudin, NIM 1803211000080. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo, Madura. Cakupan materi yang akan saya bahas yaitu sekilas tentang kakao, data permintaan dan data produksi kakao. Yang ketiga yaitu potensi produksi dan pasar di tengah pandemi COVID-19, kebijakan pemerintah sebagai solusi, dan strategi dari jurnal rujukan. Kita bahas yang pertama yaitu sekilas tentang kakao. Kakao atau Theobroma kakao merupakan salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional. Selain sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber devisa negara, kakao juga diharapkan sebagai komoditas yang dapat memberikan sumber pendapatan yang kontinu bagi petani. Hal ini dimungkinkan mengingat kakao dapat dipanen sepanjang tahun walaupun volumenya bervariasi antar bulan. Di samping itu, kakao juga berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan pengembangan agroindustri khususnya sebagai penyedia bahan baku untuk industri makanan dan minuman serta industri kosmetik dan farmasi. Data produksi kakao Indonesia menurut provinsi yaitu dapat dilihat dari Sulawesi Barat dengan produksi rata-rata sebesar 46.033 ton. Selanjutnya Sumatera Barat dengan produksi rata-rata 51.971 ton. Disusul oleh Sulawesi Tenggara dengan rata-rata produksi 100.810 ton. Sulawesi Selatan berada di urutan keempat dengan produksi rata-rata 106.580 ton, serta yang pertama yaitu Sulawesi Tengah dengan produksi rata-rata 117.667 ton. Provinsi sentra produksi kakao terbesar Indonesia ini menurut BPS yang dirata-rata dari tahun 2014 sampai 2018. Untuk melihat kabupaten mana saja yang menjadi sentra produksi di Sulawesi Tengah, yaitu pada tahun 2017 sebaran kabupaten yang menjadi sentra ada Kabupaten Sigi dengan produksi 9.257 ton, Kabupaten Banggai dengan produksi 8.628 ton, Kabupaten Morowali Utara produksi 4.674 ton. Disusul oleh Kabupaten Parigi Motong produksi 29.847 ton, Kabupaten Poso produksi 19.665 ton, dan Kabupaten Donggala produksi 12.979 ton. Data permintaan kakao di Indonesia untuk kebutuhan konsumsi dalam bentuk coklat instan dan coklat bubuk di Indonesia dari tahun 2002 sampai 2017 dapat dilihat dari tabel, yaitu coklat instan persentase pertumbuhannya 2002 sampai 2017 sebesar 22,88%, sedangkan pada tahun 2008 sampai 2017 17,32%. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa dari 2002 ke 2017 sebesar 22,88%, menurun pada tahun 2008 sampai 2017 sebesar 17,32%. Selanjutnya coklat bubuk yaitu persentase pertumbuhannya dari tahun 2002 ke 2017 sebesar 42,62%. Sedangkan pada tahun 2008 sampai 2017
sekitar 58,93%, menunjukkan kenaikan pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia. Negara tujuan ekspor kakao Indonesia yang pertama yaitu Malaysia, disusul oleh Amerika Serikat, Jerman, Tiongkok, India, Belanda dan Filipina, serta Australia. Untuk keterangannya yaitu rata-rata dari Malaysia yaitu ekspor sebesar 28,29%, disusul oleh Amerika Serikat sebesar 15,81%, Jerman 6,09%, Tiongkok 5,41%, India 4,35%, Belanda 3,68%, Filipina 3,60%, dan yang terakhir Australia 3,09%. Potensi produksi dan pasar di tengah pandemi COVID-19 ini, produksi kakao di Indonesia pada tahun 2020 dengan luas areal tanaman sebesar 814.231 hektar dengan tingkat produktivitas sebesar 0,75 ton per hektar dan produksi mencapai 610.674 ton serta persentase pertumbuhan sebesar 2,38%. Menurut analis Phoebus Research Center memperkirakan harga kakao bursa ICE untuk kontrak Maret 2020 bergerak lemah akibat kekhawatiran wabah virus corona dan perkiraan peningkatan pasokan global kakao. Harga kakao diperkirakan bergerak dalam kisaran support $2,683 hingga $2,645. Namun jika mengalami kenaikan akan bergerak dalam kisaran resisten $2,763 hingga $2,803. Untuk harga kakao selama beberapa hari terakhir yaitu tanggal 20 April harganya itu $2,346, 21 April 2020 sebesar $2,323. Dari tanggal 20 ke 21 mengalami penurunan. Tanggal 22 April 2020 itu sebesar $2,366.50. Tanggal 23 April 2020 sebesar $2,361.50 serta tanggal 24 April 2020 sebesar $2,327,50. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tanggal 22 April harga tertinggi dari kakao selama bulan April 2020. Kebijakan pemerintah yang diambil selama masa pandemi COVID-19 ini yaitu ada beberapa strategi. Yang pertama, meningkatkan kerjasama perdagangan dengan pengembangan kesepakatan baru. Yang kedua, lobby perdagangan dengan negara mitra baru. Strategi ketiga yaitu meningkatkan konsumsi domestik seperti program B30 untuk CPO. Strategi keempat, lobby terhadap kesepakatan tarif bea masuk di negara tujuan dan memberikan kemudahan perdagangan bilateral. Strategi kelima itu optimalisasi pelayanan jaringan informasi dan komunikasi secara terorganisasi antara bisnis to bisnis dan government to government. Strategi keenam, meningkatkan jaminan kualitas, brand image, dan ketersediaan produk secara kontinu. Strategi ini merupakan strategi Menteri Pertanian dalam menangani dalam masa pandemi COVID-19. Strategi dari jurnal rujukan, yaitu judul jurnalnya itu analisis perkembangan kakao di pasar internasional. Indonesia menerapkan kebijakan bea keluar ekspor kakao 15% sesuai peraturan
Menteri Keuangan nomor 67 garing PMK titik 011 garing 2010. Nah, ekspor kakao itu pelan-pelan bergeser dari kakao biji ke produk kakao olahan. Tahun 2011 terjadi perubahan komposisi ekspor kakao Indonesia, yaitu ekspor produk olahan meningkat sedangkan ekspor kakao biji menurun. Nah, setelah dilakukan analisis dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa Indonesia itu dapat meningkatkan pangsa pasarnya dengan memprioritaskan ekspor kakao biji ke Cina, Amerika Serikat, dan Brasil. Ekspor kakao butter sebaiknya ditingkatkan ke Cina, Australia, sedangkan untuk kakao powder lebih memprioritaskan ke negara-negara Estonia, Rusia, dan Australia. Hal ini dikarenakan di negara-negara tersebut Indonesia merupakan eksportir kakao yang berdaya saing. Nah, intinya dari jurnal ini adalah perubahan ekspor kakao Indonesia dari kakao biji ke olahan. Padahal Indonesia itu mempunyai potensi terhadap kakao bijinya. Terima kasih telah menonton video saya. Jika ada pertanyaan atau any question dari teman-teman semua, silakan tinggalkan di kolom komentar. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.